Hai nakama, balik lagi dengan admin di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Sebelum melihat video ini, silahkan cuci tangan dulu. Karena minggu depan kemungkinan One Piece akan libur karena efek wabah COVID-19 kemungkinan sudah menyebar luas di Jepang. Semua kota di Jepang lockdown. Pokoknya jangan lupa cuci tangan dan jangan bohong kayak orang ini ya. Oke, tak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke chapter One Piece 979. Cover story kali ini melanjutkan cover story Gang BG, di mana kita diperlihatkan penampakan dua kapal, yaitu kapal suku Tontanta yang baru mendarat setelah pertemuan referee yang lalu. Nah, sebelum mendarat di Dressrosa, ternyata terlihat juga kapal yang berbentuk kue sedang terdampar. Kita semua setuju di atas kapal itu adanya Bapak Chiffon dan Lola. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak Chiffon dan Lola sudah mati atau masih hidup? Karena di episode sebelumnya dia terkena serangan dari Oven. Ya, kita tunggu saja cover story selanjutnya. Pasti akan menarik. Untuk awal episode kita diperlihatkan si kurang ajar Orochi sudah minum dengan tenangnya karena Orochi sudah mendapatkan sebuah pesan dari Kanjuro tentang para Akazayanen yang hendak menyerang ke Onigashima. Karena mendapatkan pesan tersebut, Orochi langsung bertindak dan menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan semua jembatan yang menuju ke kepala tengkorak atau markas dari Kaido saat ini. Nah, karena jembatan sudah dihancurkan dan rasa semua rencana berjalan sesuai rencana Orochi, padahal para Akazayanen sudah OTW untuk menyerbu dan menyerang ke Onigashima. Kinemon yang menyerbu dari timur dan Giro yang menuju dari arah selatan membawa 5.000 pasukan. Sedangkan Akazayanen lainnya menyerang dari belakang atau utara Onigashima melalui kapal selam Trafalgar. Kita pindah ke Kanjuro yang terlihat kebingungan menuju ke tempat Orochi. Entah lewat mana bagian mana, tapi terlihat Kanjuro sudah berada di Onigashima. Di situ ada krocok-krocok anak buah Kaido yang sedang klenger. Entah klenger atau minuman atau kejotos orang, tapi Kanjuro yang tergesa-gesa segera ingin bertemu Orochi untuk memberikan informasinya dan menyerahkan Momonosuke kepadanya. Tetapi karena Kanjuro belum tahu medan di Onigashima, Kanjuro terlihat kebingungan. Nah, bisa saja nanti ketika Kanjuro muter-muter mencari jalan, bisa saja nanti bertemu dengan salah satu Akazayanen. Ya, kita lihat saja nanti, semoga tidak bohong. Lalu ketika Momonosuke dibawa Kanjuro, ada hal yang menarik. Momonosuke melihat sebuah pisau kecil yang ada di dekatnya. Nah, entah pisau kecil itu digunakan untuk melarikan diri atau malah digunakan untuk menusuk Kanjuro. Pastinya akan sangat epic untuk kita simak di chapter selanjutnya. Lalu kita menjuku si Franky diperlihatkan telah mengupgrade senjatanya, yaitu dua super canggih loh, kendaraan canggih dari Super Franky. Pertama, motor super dengan kepala badak yang dinamai dengan Cruise Franky nomor 4. Dan yang satu adalah sebuah tank super yang diberi nama Brachio. Wow. Nah, ketika perkenalan dua kendaraan ini, Franky bertanya kepada Jinbe, "Di mana Luffy?" Lalu Jinbe menjawab, "Luffy menyusul Kid dan krunya yang sudah melaju duluan ke depan." Mendengar jawaban itu, sontak Nami, Chopper, Sanji kaget dan menduga pasti nanti Luffy akan ketahuan dan mengacaukan rencana seperti biasanya. Lalu Jinbe meneruskan jawabannya kalau Zoro bilang akan menyusul Luffy agar tidak ketahuan dan mengacaukan rencana. Lagi-lagi Nami, Chopper, dan Sanji menduga bahwa Zoro nanti akan malah tersesat. Betul sekali. Kemudian ketika Franky akan pergi membawa motornya untuk mengajak Robin bonceng di belakangnya, malah Brook yang saat itu yang di dekat Robin yang ikut membonceng Franky, padahal itu kan ajakan untuk Robin. Sedangkan Nami, Chopper, Usopp yang lainnya mengendarai tank. Ada adegan yang bagus. Sanji dengan muka mesumnya berniat dusel-dusel cari kesempatan di dalam tank. tapi malah kecewa karena tanknya sudah penuh.
Syukur lo Sanji, dasarmu kamesum. Nah, tertinggal Jinbe dan Robin yang ternyata di belakang mereka ada seseorang yang memata-matai. Entah siapa itu tidak diperlihatkan. Oke, kita sudah tahu kondisi tim Bakasencho kita. Sekarang kita pindah ke kondisi musuh. Di episode sebelumnya, Tobiropo yang sebelumnya menunggu sampai bokongnya panas, akhirnya dihadapkan oleh Kaido juga. Kaido di sini meminta Tobiropo untuk menemukan anak Kaido sebelum pesta kembang api dimulai. Yang diketahui namanya adalah Yamato. Bukan Yamato yang ini loh ya. Kalau ini akan Yamato tetangga sebelah. Pertanyaannya, apakah nanti anak Kaido kuat seperti Kaido atau malah blow on? Sangat menarik, kita tunggu saja chapter berikutnya. Nah, kini diperlihatkan jelas bagaimana pemilihan Astar berikutnya berlangsung. Dalam wacana ini, siapa yang bisa menemukan anak Kaido, dia berkesempatan untuk menantang 3 Astar Kaido, yaitu Jack, King, atau Queen. Yang pasti menurut admin bukan King yang akan ditantang nantinya, melainkan Jack atau Queen. Oke, di penutup chapter kita balik lagi ke Bakasencho kita, Monkey D. Luffy, yang belum menemukan Kid di bagian anak buah Kaido yang sedang berpesta. Bukannya ketemu dengan Kid, Luffy malah menemukan makanan yang dibuang-buang oleh para krocok-krocok Kaido yang mabuk kali ini. Salah satunya adalah sup kacang merah yang ternyata dibuang dan mengguyur tubuh Luffy. Melihat sup kacang merah tersebut dibuang-buang, Luffy jadi teringat Otama yang sangat menyukai sup kacang merah ini. Sontak, dengan adegan itu langsung membuat emosi Luffy naik. Nah, jika di chapter selanjutnya Luffy tidak bisa menahan emosinya, bisa saja Luffy akan mengamuk lagi dan memporak-porandakan anak buah Kaido tersebut. Tapi kita tunggu saja chapter selanjutnya, apakah Luffy akan mengamuk atau bisa menahan emosinya. Cukup sekian review admin mengenai chapter One Piece 979. Jika kalian suka, bisa like atau share video ini ke sosial media kalian. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya.